Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Khairina. Saya berasal dari SMP T Alfitiah, Pekanbaru, Riau. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang Dedap Durhaka yang berasal dari Pulau Bengkalis. Sungguh indah pesan sang emak kepada si Dedap ketika mengantarkan anaknya ke dermaga. Mak, Dedap janji ya, bila Dedap dah kaya nanti, Dedap baliklah supaya bisa jaga dan rawat emak. Mak baik-baik ya. Assalamualaikum, Mak. Dedap pun berpamitan dengan sang emak. Melihat keperian sang anak, Mak pun menangis karena Dedaplah satu-satunya anak yang ia punya. Kapal pun berlayar menjauh dari dermaga. Si Dedap tiba-tiba teringat kepada emaknya. Emaknya lah yang menjaga dan merawatnya dari kecil hingga besar. Hingga kini, emaknya masih membekalinya dengan makanan kesukaannya, yaitu panggang ikan terubuk. Pekan berganti menjadi bulan. Bulan pun berganti menjadi tahun. Ternyata, si Dedap telah menjadi saudagar kaya di tanah perantauan. Hartanya semakin hari semakin bertambah. Tapi kerinduannya kepada emak semakin hari semakin berkurang. Bahkan ia sudah lupa dengan makanan kesukaannya. Ketampanan, kejujuran, serta keuletan si Dedap membuat para saudagar kaya yang ada di tanah perantauan kagum dengannya. Hartanya yang berlimpah membuat pandangannya silau. Memiliki istri yang jelita membuat ia lupa kepada sang emak. Suatu hari, si Dedap bertanya kepada sang istri, "Duhai Adinda, kapal besar telah siap. Kemana kau nak berlayar?" "Bawalah Adinda ke tempat yang indah, bang. Adinda ingin melihat keindahan sungai dan laut yang ada di sekitar sini," pinta sang istri. "Baiklah kalau begitu. Abang akan membawamu untuk menyusuri semua sungai yang ada di selat sini," jawab si Dedap. Mendengar hal itu, perempuan itu bahagia bukan main. Jauh di kampung halaman, mak memendam rindu kepada anaknya. Badannya menggigil, wajahnya pucat, serta keningnya panas. Tak henti-hentinya emak memanggil nama si Dedap, hingga mak kembali tenang dan tertidur. Musim berlayar pun telah tiba. Tersiar kabar bahwa akan ada kapal besar yang berlabuh di dermaga mereka. Mendengar hal itu, emak bahagia bukan main. Seketika sakit yang ada di tubuhnya ini pun telah sirna. Ia meminta kepada si bujang, teman si Dedap, untuk mengantarkannya ke dermaga. Beberapa menit kemudian, terdengarlah suara gong kapal. "Wah, ada kapal besar," ucap seseorang. "Mewah pula tu. Siapakah gerangan pemiliknya?" sahut yang lain. Kapal itu pun menepi ke arah dermaga. Dari atas kapal itu terlihat sosok lelaki gagah dan perempuan jelita. Mereka menggunakan pakaian Melayu yang berbahan dari sutra. Bujang, itu Dedap ke?" tanya sang emak kepada si bujang. Haa mak, itu Dedap. Dah lama tak jumpa dia. Balik-balik dia dah jadi orang kaya," jawab si bujang. Melihat itu anaknya, mak pun tergopoh-gopoh mendekati kapal. "Hei Dedap anakku, kemana saja engkau selama ni nak? Mak ingin memelukmu. Turunlah," teriak sang emak dari kejauhan. Mendengar pengakuan itu, sang istri pun bertanya kepada si Dedap, "Betul ke itu mak abang?" Dedap pun khawatir kalau istrinya tak suka dengan emaknya. Akhirnya,
Dedap pun memendam amarah dan berjalan ke arah emaknya. Ia malu, ia tak ingin mengakui kalau itu maknya di depan sang istri. "Hei perempuan tua, mana mungkin kau mak aku? Mak aku dah mati. Mana ada mak aku miskin dan compang-camping begini?" bentak si Dedap kepada sang emak. Melihat anaknya seperti itu, emak pun terkejut bukan main. 9 bulan ku kandung kau dalam rahimku. 2 tahun aku sapi. Dari kecil hingga besar aku jaga dan aku rawat kau. Hari ini air susu engkau balas dengan air tuba. Engkau durhaka, Dedap. Emak pun marah kepada si Dedap. "Ah, dasar perempuan pembohong!" bentak si Dedap kepada sang emak. "Sudah, kita batalkan berlabuh di dermaga ini. Kita berangkat sekarang," titah Dedap kepada awak kapalnya. Kapal itu pun pergi meninggalkan dermaga mereka. Tinggallah seorang wanita tua yang terluka hatinya oleh sang anak. Emak pun menangis melihat anaknya yang seperti itu. Ia berdoa kepada Sang Pencipta. "Ya Allah, si Dedap anakku itu telah durhaka kepada hamba, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Allah." Beberapa menit kemudian, langit pun menjadi gelap gulita. Petir menyambar di mana-mana. Ombak pun menghantam kapal si Dedap. Si Dedap pun teringat bahawa ia telah durhaka kepada emaknya. Ia berteriak untuk meminta maaf kepada sang emak. "Mak, maafkan Dedap, Mak. Dedap salah, Mak. Maafkan Dedap, Mak. Tolonglah Dedap anakmu ini, Mak." Namun, waktunya sudah terlambat. Nasi setelah menjadi bubur dan doa emak pun telah terkabul. Akhirnya, kapal si Dedap pun tenggelam. Beberapa tahun kemudian, orang mengenalnya sebagai Pulau Dedap yang berada di Pulau Bengkalis. Demikianlah kisah si Dedap yang mengajarkan kita agar berbakti kepada orang tua dan jangan sekali-kali kita membentak orang tua, apalagi ibu kita, karena ibu kita lah yang menjaga kita dan merawat kita dari masih di dalam rahim hingga kita dewasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.